Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Diharyo STMT dengan NIDN 1112037801. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-OKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026. Dalam pengajaran, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau yang disebut DII. Pada pemaparan kali ini saya menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Berikut adalah saya sampaikan outline dari pemaparan pembelajaran yang saya sampaikan, yaitu untuk komponen D atau delivery yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, CPL, PMK, dan sub-CPMK, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Sedangkan untuk komponen I, yaitu interaction, akan menjelaskan strategi pembelajaran interaktif, yaitu untuk meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan untuk komponen asesmen, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengelolaan kualitas air. Yang terakhir, saya akan menyampaikan rekaman video proses perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengelolaan kualitas air dengan kode mata kuliah 174 WP 05212. Mata kuliah pengelolaan kualitas air mempunyai bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa teknik lingkungan pada semester 4. Mata kuliah pengelolaan kualitas air yaitu mata kuliah yang membahas pengelolaan kualitas air yang membekali mahasiswa teknik lingkungan dengan pemahaman mendalami mengenai prinsip dasar, regulasi, pemantauan, serta rekayasa pengendalian mutu sumber daya air. Fokus utama mata kuliah ini adalah menjembatani aspek sains lingkungan karakteristik air dengan aspek rekayasa pemodelan dan teknologi pemulihan guna menjaga kelestarian ekosistem akustik dan kesediaan air bersih. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan memenuhi target CPMK CPL, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Mata kuliah pengelolaan kualitas air dirancang untuk memenuhi salah satu CPL kurikulum program studi teknik lingkungan, yaitu pada CPL 4, di mana CPL 4 yaitu mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengelola sistem pengendalian pencemaran air serta pemantauan kualitas lingkungan. Dari CPL 4 ini diturunkan ke 3 CPMK, yaitu CPMK 1, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis parameter kualitas air, fisik, kimia, biologi, serta dampaknya terhadap kesehatan dan ekosistem. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi status mutu dan daya tampung beban pencemaran badan air berdasarkan regulasi nasional yang berlaku. Dan CPMK 3 mahasiswa mampu merancang strategi pemantauan dan teknik pengendalian pencemaran air secara terpadu. Dari 3 buah CPMK tersebut ada 8 sub CPMK yang diturunkan, di mana sub CPMK menjadi induk materi yang diajarkan pada mata kuliah pengelolaan kualitas air. Berikut adalah materi mata kuliah pengelolaan kualitas air yang saya ajarkan
Ada 9 topik utama yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama adalah dasar kualitas air, siklus hidrologi, sumber daya air, dan karakteristik parameter air, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Yang kedua, regulasi mutu lingkungan, penerapan standar baku mutu air nasional, dan klasifikasi pemanfaatan badan air berdasarkan regulasi terbaru. Yang ketiga, standar dan regulasi pemahaman baku mutu. Yang keempat, teknik sampling, metode pengambilan sampel air yang representatif, dan prinsip dasar analisis laboratorium lingkungan. Yang kelima, pencemaran dan pemodelan kualitas air. Di dalamnya adalah dinamika pencemaran di badan air, baik sungai maupun danau, serta pemodelan daya tampung beban pencemaran. Yang keenam adalah metodologi pemantauan teknik perencanaan sampling lapangan, representatif penanganan sampel, dan kalkulasi status mutu air. Yang ketujuh adalah pemodelan daya tampung, fenomena transport dan pencemaran, pemodelan kurva penurunan oksigen, serta perhitungan daya tampung beban pencemaran sungai dan danau. Yang kedelapan, teknik remediasi dan pengelolaan terpadu, yaitu opsi teknologi pemulihan badan air tercemar dan manajemen konflik pemanfaatan air berbasis. Dan yang kesembilan, pengendalian strategi mitigasi pencemaran, remediasi, dan prinsip instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pada mata kuliah pengelolaan kualitas air, saya menggunakan 3 sumber utama buku textbook yang berjudul yaitu Wastewater Engineering dan Water Quality Assessment, serta peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saya menambah beberapa materi dari beberapa jurnal proceeding hasil penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah pengelolaan kualitas air. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah pengelolaan kualitas air dapat dilakukan melalui tatap muka maupun daring, dan kunjungan lapangan yang berkaitan dengan materi pengelolaan kualitas air. Salah satunya kunjungan kepada perusahaan daerah air minum milik pemerintah daerah yang telah terjalin kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang selanjutnya akan dibuat laporan dari hasil kunjungan tersebut. Dalam penyampaian materi ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Dalam setiap pertemuan saya juga menyediakan waktu untuk mahasiswa bertanya terkait materi yang disampaikan serta menyampaikan kuis dan juga tugas yang akan dikerjakan, baik di rumah yang dikerjakan secara perorangan maupun kelompok. Selain tatap muka, saya juga membuat grup WhatsApp untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah pengelolaan kualitas air. Ini difungsikan selama menempuh mata kuliah jika ada hal-hal yang ditanyakan maupun diskusi di luar jam perkuliahan terkait dengan mata kuliah pengelolaan kualitas air. Sistem penilaian mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengelolaan kualitas air dilaksanakan secara objektif dengan mempergunakan distribusi penilaian sebagai berikut. Ada 6 penilaian dilakukan, salah satunya adalah aktivitas partisipatif sebesar 20% yang dinilai dari tingkat kehadiran, keaktifan dalam diskusi maupun tanya jawab. Untuk penilaian hasil proyek sebesar 10%, yaitu hasil dari laporan yang dihasilkan dari kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada pertemuan 14. Dan untuk tugas 10% dan kuis 10%, yaitu dari kuis sebanyak 6 kali dan 3 kali tugas individu maupun kelompok yang diberikan pada waktu perkuliahan. Sedangkan untuk UTS atau ujian tengah semester sebesar 20% dilaksanakan pada pertemuan ke-8, dan untuk UAS atau ujian akhir semester dilaksanakan pada akhir kuliahan, yaitu pada pertemuan 16. Sedangkan untuk tugas dan kuis, di sini saya dalam
16 pertemuan, ada 5 kuis dan 3 tugas individu maupun kelompok yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah tugas proyek. Sesuai dengan standar penilaian pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, nilai akhir akan didapat dengan mutu dan standar akademik apakah mahasiswa lulus atau tidak lulus. Adapun rentang nilai ada 9. Yang pertama adalah mahasiswa akan mendapatkan mutu A atau lulus dengan rentang nilai 90 sampai 100. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 80 sampai 89, maka dinyatakan lulus dan mendapat mutu Amin. Sedangkan untuk rentang nilai 75 sampai 79 dengan mutu B+, maka mahasiswa akan dinyatakan lulus. Sedangkan jika mendapatkan nilai 70 sampai 74 atau B, dinyatakan lulus. Untuk nilai 65 sampai 69 dengan mutu B-, mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Sedangkan untuk C+ dengan nilai 60 sampai 64 dinyatakan lulus. Dan yang terakhir untuk tingkat kelulusan adalah rentang 55 sampai 59 dengan mutu C. Untuk mutu D tidak lulus dengan rentang nilai 50 sampai 54. Sedangkan mahasiswa dinyatakan juga tidak lulus dengan nilai mutu E adalah rentang nilai 0 sampai 49. Demikian sistem penilaian yang saya gunakan untuk penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengelolaan kualitas air. Selanjutnya, saya akan menayangkan video rekaman perkuliahan melalui pembelajaran tatap muka di ruang kuliah pada semester genap tahun ajaran 2025-2026. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, kita pada hari ini adalah kuliah tentang pengelolaan kualitas air. Ini adalah pertemuan kelima. Untuk kehadiran hari ini, semua hadir? Izin menjawab, Pak. Untuk 15 mahasiswa hadir semua dan siap mengikuti kuliah. Ya, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Pada semangat semua. Baik, pertemuan kelima ini adalah tentang metode pengambilan sampel air. Mungkin ada yang ingat pertemuan keempat kemarin? Pertemuan keempat kemarin kita mempelajari tentang menerapkan regulasi baku mutu air sesuai hukum Indonesia. Oh ya, terima kasih. Nah, terkait dengan mata kuliah kita hari ini, yaitu pertemuan kelima, ini adalah metode pengambilan sampel air yang representatif ya. Ini kalau kita lihat dari RPS bahwa ini adalah untuk mencapai CPMK 1 ya, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis parameter kualitas air, baik fisik, kimia, biologi, serta dampak terhadap kesehatan dan ekosistem ya. Dan juga sub CPMK-nya adalah CPMK 5, yaitu diharapkan manusia mampu merencanakan strategis pengambilan sampel air permukaan yang representatif, meliputi penentuan titik simpul, frekuensi, dan volume sampel terhadap standar SNI. Di sini kita akan melihat bagaimana metode pengambilan sampel air yang representatif. Kenapa perlunya pengambilan sampel air? Bahwa agar kita mengetahui bagaimana kualitas air tersebut, maka harus dilakukan analisis. Kemudian kegiatan analisis nanti dapat dilakukan langsung di lapangan maupun di laboratorium. Dan ini tidak mungkin menganalisa secara keseluruhan. Makanya kita harus mengambil sampel-sampel yang akan kita perlukan. Kemudian diharapkan sampel yang kita ambil tadi adalah mewakili kualitas dari badan air tersebut. Sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal. Kemudian dalam pengambilan sampel ini jangan sampai salah. Karena kalau salah itu akan
hasilnya akan kabur dan tidak mewakili dari badan air tersebut, sehingga nanti analisis kita akan tidak efektif dan tepat. Kemudian pokok-pokok yang diperhatikan dalam pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel itu adik-adik nanti akan melihat tujuan dari pengambilan sampel itu apa saja. Apakah nanti untuk kepentingan irigasi, keperluan air minum, atau keperluan industri. Nah, juga bagaimana evaluasi terhadap kualitas air yang ada di sungai tersebut. Itu sebagai evaluasi kita. Bagaimana mutu air tersebut yang ada. Kemudian juga mengevaluasi tentang iklim serta pencemaran dan keperluan yang lain-lain saja. Dan pengambil sampel ini kenapa kita harus mengambil sampel itu supaya semua kan memerlukan biaya dan juga waktu. Kalau kita ngambil banyak kan waktunya, ya. Kalau sedikit kan singkat, tapi jangan juga terlalu sedikit seperti memenuhi. Nah, dapat kita lakukan jika data itu ada. Jadi kekurangan saja yang kita akan tambah. Jadi misalnya ada dari literatur, kita tambah. Ini juga mengurangi biaya. Itu kalau datanya ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya tetap kita lakukan sebagaimana semestinya. Nah, dalam pengambilan sampel ini ada dua pokok yang kita lakukan, yaitu adalah terhadap air tanah. Ya. Nah, air tanah ini kita ambil karena di dalam tanah harus kita bor, ya. Nah, yaitu mungkin kalau sudah ada, ya melalui sumur bor yang ada. Kemudian cari tempat yang terjangkau, ya, yang mudah terjangkau. Jadi jangan mencari yang susah-susah, nanti biayanya akan lebih banyak dan airnya tidak didapat. Kemudian kita harapkan dari sumur yang dipompa dulu, ya, dari dipompa. Jangan ngambil air itu yang dari tandon yang sudah dipompa, tapi diambil dari tandon, jangan, yang langsung dari pompa tersebut. Kapan pompa itu langsung keluar, kita ambil sampelnya, seperti itu. Nah, kenapa tidak boleh dari tandon? Karena dia sudah lama terkontaminasi dengan udara dan lain-lain, ya. Jadi itu tidak baik untuk kita ambil sampelnya. Kemudian kalau kita sudah ambil sampel, ya kita taruh di dalam botol. Ini bisa botol plastik atau botol kaca, ya. Ya minimal lah 1 liter lah. Dan dikasih label, ya, karena akan menandakan bahwa sampel itu akan diambil dari tempatnya. Nah, kemudian dicatat kedalamannya berapa, tanggal pengambilan, jam, dan dikasih nomor, ya, serta misalnya ada 2 sumur bor, berarti kita sumur A, sumur B, ditanda seperti itu, supaya tidak tertukar nanti dalam hal sampel tersebut. Dan juga diharapkan ini diplot dalam misalnya GPS, ada plot peta lah, peta di sini, supaya apa yang saya sampaikan tadi bahwa data ini dapat dipergunakan oleh orang lain lagi, bahwa tepat posisinya di sini, jamnya dan lain-lain, supaya nanti hasil ini juga dapat dipergunakan oleh peneliti yang lain, misalnya dia membutuhkan data yang sama. Nah, dalam pengukuran ini ada yang pengukuran di lab dan di lapangan. Nah, nanti untuk lapangan menggunakan esimeter, yaitu pH, ya, suhu, dan warna. Nah, ini. Kemudian selebihnya kita bawa ke lab. Itu untuk air tanah. Selanjutnya kita mengambil air sungai, ya. Nah, sama dengan air sungai, bahwa dalam pengambilan sampel ini harus cari lokasi yang mudah, ya, jangan di tengah-tengah arusnya deras, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kita cek melalui etimeter, yaitu suhu dan lain-lain. Nah, untuk perbedaan antara air tanah dengan air sungai ini nanti kita lihat homogen atau tidak. Makanya dicek di dalam air, jangan sampai terangkat dulu baru ditutup. Ya, jadi ditutup di dalam air baru seperti itu, baru diangkat setelah ditutup. Kemudian sama tetap dicatat apa nama tanggal, apa nomor
debit serta lingkungan dan plot peta tersebut. Nah, waktu pengambilan di sungai itu jangan di muara. Kalau muara itu tahu ya, muara itu adalah pertemuan antara anak sungai dengan sungai induknya. Jangan di muara, nanti akan tercampur. Jadi nanti akan saya berikan contoh di peta tempat pengambilan sampel. Kemudian sungai kecil dapat dilakukan pengambilan sampel di tengah-tengah penampang bintang. Nanti akan saya gambarkan juga contoh penampangnya. Kemudian sungai besar dapat dilakukan pengambilan sampel secara integrat. Jadi nanti acak nanti akan saya sampaikan di dalam peta lebih jelas. Nah, ini terkait dengan tempat pengambilan sampel di sungai. Jadi ini adalah pertemuan sungai, jadi jangan ngambil di sini. Jadi ambillah di awal sungai, berapa meter dari pertemuan sungai tersebut masing-masing pengambilan sampelnya. Seperti itu yang diharapkan. Nah, kemudian ada juga pengambilan sampel di sungai lokasi yang ada. Misalnya di industri dia agak lebih rapat, kemudian di perkotaan. Nah, dari ini kita harus mengambil dari yang alamiah, yang tidak terkontaminasi dengan perkotaan maupun industri. Jadi kita ambil yang nomor 1, wajib ini. Kenapa kita ambil? Supaya melihat bagaimana pengaruh lingkungan perkotaan maupun industri yang ada. Anggaplah air yang tercemar seperti itu. Kemudian juga kita ambil yang paling belakang. Jadi itu untuk badan sungai dalam satu kesatuan. Jumlah titik sampel yang akan kita ambil, kita kategorikan ada 5. Adalah sungai kecil, sangat kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Jadi kita lihat kedalaman dari sungai tersebut. Misalnya dia kurang dari 1, bisa kita ambil 1. Misalnya kecil, bisa kita ambil 1 sampel saja. Kalau sedang, itu 2. Kalau besar dia bisa sampai 9, kalau sangat besar dia bisa sampai 16. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, untuk pengambilan titik sampel pada air sungai sedang itu apakah bisa 1 atau lebih dari 2? Ya, baik, kita lihat ketentuan yang ada bahwa untuk sedang itu minimal 2. Nah, berarti tidak boleh 1, karena nanti hasilnya akan kurang akurat. Nah, bisa lebih dari 3, itu kalau tergantung dengan biaya yang ada. Memang cukup bagus lebih dari 2, tapi kita melihat dari waktu dan biaya. Kalau memang biayanya mencukupi untuk dan waktu, ya tidak masalah. Itu. Nah, itu terkait dengan titik pengambilan sampel. Ini saya ada contoh ya soal. Nah, ini kita lihat ada sebuah sungai dengan debit 20 meter kubik per detik dengan ukuran sungai lebarnya adalah 6 meter dan kedalamannya 2 meter. Tentukan jumlah titik pengambilan sampel beserta kedalaman pengambilan sampel. Ini kita lihat di gambar, mungkin bisa bantu, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ujung sana aja. Ya. Menjelaskan Pak, Ya. karena di soal itu ada ukuran lebar 6 meter dengan kedalaman 2 meter, kita menentukan jumlah titik pengambilan sampel beserta kedalaman yang akan diambil. Kita membaginya terlebih dahulu karena 6 meter itu termasuk dari kategori sedang. Ya. Karena kita bagi dengan 3 titik, yaitu kita bagi 3, 6 bagi 3 adalah 2, yaitu 2 meter dengan kedalaman yang kita ambil dari 2 meter, yaitu setengah dari 2 meter, yaitu 1 meter. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.
Nah, itu salah satu jawaban dari soal yang dikerjakan oleh rekannya. Jadi, karena ini adalah sungai sedang, jadi minimal 2 ya, 2 titik sampel dengan ukuran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekannya. Selanjutnya, kita kan sudah mengambil sampel nih, masing-masing titik. Nah, ini yang bagusnya itulah langsung kita antar ke lab untuk diuji. Tetapi misalnya ini kita ambil malam ya, atau berapa hari waktu pengujian ke lab, ini harus ada pengawetan ya. Nah, dalam hal pengawetan air ini ada berapa langkah yang kita lakukan adalah melalui pengawetan fisika yang dapat dilakukan dengan pendinginan ya, atau ditaruh di kulkas dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius ya, dimasukkan ke dalam kulkas ya. Nah, kemudian pembatasan udara, yaitu ditutup rapat agar tidak ada kontak dengan udara luar. Itu kalau lakukan pengawetan melalui fisika. Kemudian ada juga pengawetan melalui kimia dengan asam nitrat ya. Kemudian asam sulfat dan natrium hidroksida ya. Nah, harapan kita pemilihan wadah sampel ini yang sangat penting. Adik-adik lakukan adalah dengan botol plastik atau botol kaca ya. Ini yang baik supaya sampel air tadi tidak terkontaminasi dengan wadahnya. Nah, ini salah satu dari pengambilan sampel, pengawetan sampel yang kita berikan mata kuliah pada hari ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya pernah dengan teman-teman melakukan penelitian baik pengambilan sampel di Sungai Kahayan ini menggunakan cangkang bekicot. Cangkang bekicot adalah, kalau di sini adalah siput ya, siput kita ambil cangkangnya, kita buat karbon aktif dengan melakukan pemanasan 300 derajat Celcius dengan durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, ini kita ambil sampelnya di Sungai Kahayan. Jadi salah satu metode ini yang kita lakukan dalam penelitian saya. Karbon aktif bekicot tersebut untuk menaikkan nilai pH. Awalnya adalah 5,84 menjadi 7-8. Ya, kemudian amoniak dari 0,8 dia sampai hilang, tidak ada kandungan amoniak dari Sungai Kahayan. Nah, ini salah satu penelitian saya tentang pengambilan air dan pengelolaan kualitas air dan pemenuhan baku mutu air. Ini salah satu penelitian yang telah kami lakukan. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan ke-6 saya harapkan adik-adik hadir lagi ya, karena di pertemuan 6 tersebut kita akan ada tugas kelompok yang akan dilakukan ya. Saya harap adik-adik semua hadir dengan jumlah 15 orang tadi, sehingga hadir semua, jangan ada yang tertinggal. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, sampai ketemu minggu depan, dan saya harap adik-adik dapat menerima apa yang menjadi penyampaian materi hari ini dan menjadi bekal ilmu dari adik-adik semua. Mungkin itu saja dari kita, sampai ketemu pertemuan ke-6 untuk minggu depan lagi. Selamat siang. Demikianlah video pengajaran tatap muka yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih.